lagi bersama saya, Raswita Asikula, bersama the founder of kelompok belajar Diatame. Ada Miss Magi. Ya, ada Miss M. So, selamat datang Miss M di Lamboya. So, apa kabar Miss M? Puji Tuhan, baik-baik saja. Baik, sehat tadi, aman? Jalan? Aman. Silan Mas, ya, oke. Good. Jadi Miss M selama ini di rumah aktivitas belajarnya juga dihentikan ya Kak? Iya, karena corona. Karena corona, jadi kita juga harus tetap untuk ikut ya anjuran pemerintah untuk stay home. Ya sekali-sekali, tapi di sini memang stay home-nya agak berbeda di Sumba. Kita bisa di Valley ini kita bisa cerita-cerita dengan Miss M. Nah, Miss M, sedikit tentang Miss M nih background-nya. Coba cerita teman-teman, mungkin sebelum kita lari ke kelompok belajar Diatame-nya seperti apa, mungkin teman-teman mau kenal juga Miss M itu siapa. Oke, hello guys, nama saya Empriani Magi. Sebenarnya namanya lebih panjang tapi biasa dipanggil Empriani Magi. Jadi saya itu salah satu pemudi asli Sumba. Campuran Kodi dan Wejewa. Sumba asli dong pastinya. Yang tinggal di Wejewa. Jadi saya itu alumni dari salah satu universitas negeri di Kupang, namanya Universitas Negeri Undana. Jurusannya bukan guru, tapi anak teknik. Lebih tepatnya Fakultas Sains dan Teknik Kimia. Jadi sekarang ini saya melayani ya, mendedikasikan diri untuk melayani adik-adik di kampung lewat kelompok belajar Diatame. Dan itu dia, saya bukan guru, jadi saya harus banyak belajar dari Miss Asti. Wah, nah ini menarik. Miss M, ini kan anak teknik, anak teknik kimia. Terus, so how come you become a teacher? I mean, maksudnya kamu punya passion untuk teaching gitu. Sekarang akhirnya bisa mengajar dan bisa mendirikan kelompok belajar Diatame. Itu dari mana asalnya Kak? Kok bisa tertarik untuk itu? Saya mulai bangun Diatame ini dari 2017 ya Kak. Tepatnya di 25 April 2017, dan dimulai dari satu orang murid. Sekarang itu puji Tuhan saya sudah punya 260 murid dari tingkat PAUD sampai SMA, bahkan sudah ada yang alumni. Dan itu keinginan itu muncul karena saya dulu tidak lulus SMP waktu masih sekolah. Iya, saya paket B, hidup anak paket B. Tidak lulusnya di bahasa Inggris teman-teman. Oh, I see. Jadi nilai matematikanya bagus, IPA-nya bagus, bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya dapat 3 dan paket B. Dan saya saat itu merasa menjadi manusia paling bodoh di dunia, karena tidak lulus bahasa Inggris gitu. Akhirnya saya masuk SMA, mau masuk SMA negeri ya, SMA favorit lah di Sumba, ditolak karena paket B kan Kak. Jadi akhirnya ada suatu SMA yang terima saya, SMA Thomas, terima kasih banyak, di Wetabula, SMA Katolik. Dan di situ saya tes dan puji Tuhan dapat nilai tertinggi dan bisa masuk kelas A. Gitu. Jadi dari situ saya merasa bahwa mungkin ini titik balik saya untuk bisa belajar lebih banyak. Dan saya mau masuk kelas bahasa, tapi akhirnya masuk kelas IPA lagi. Dan akhirnya kuliah di kimia pun tetap ketemunya bahasa Inggris. So saya belajar secara otodidak, dengar lagu berbahasa Inggris, underground. Yang suka dengar underground kita sama. Avenged Sevenfold. Ini kayaknya idolanya. Jadi ya itulah Kak, Linkin Park. Jadi ya dari situ semua titik balik ini saya. Kayaknya jagoannya untuk belajar bahasa Inggris gitu. Oke, jadi sebenarnya dari pengalaman pribadi ya kayak akhirnya dituangkan ke anak-anak dan sekarang sudah seperti ini gitu. Nah, Miss M selama menjalankan kemarin baru rayakan ulang tahun ya Kak, happy birthday. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Selama 3 tahun nih Kak M, apa sih suka dukanya selama menjalankan Diatame bersama anak-anak? Sebenarnya suka dukanya itu balance Kak. Balance, oke, good. Saya mau sukanya dulu deh. Sukanya dulu. Ya ampun, karena dulu anak-anak itu di sana habiskan waktunya untuk bermain ya. Bermain sepanjang hari. Ya sudah capek dari bantu orang tua di kebun, di sawah ya. Capek tidak belajar gitu. Akses buku terbatas. Dan Diatame ini sebenarnya pertama itu mau mengajarkan cuma bahasa Inggris, bukan mengambil hak guru di sekolah. Sekali lagi saya bukan guru. Kami itu berusaha memberikan ruang pelajaran yang anak-anak tidak mengerti di sekolah. Betul. Dan juga kan bahasa Inggris belum dapat di SD gitu. Benar Kak. Betul. Jadi itu
yang pertama. Yang kedua, Diatami itu menjadi ruang semua anak diterima apa adanya. Tidak peduli engkau anak kampung, engkau tidak pakai sendal, engkau baju itu saja tetap diterima. Dan di Diatami itu bukan belajar bahasa Inggris saja, ada matematika, sains, ada karena kebetulan saya anak teknik tidak menghilangkan identitas. Jadi ada berbagai macam kelas, misalnya kelas percobaan gunung berapi, kelas melihat matahari, I love it. kelas ya itulah beberapa percobaan IPA gitu kan. Jadi sebenarnya Diatami itu ruang buat anak-anak di desa saya untuk belajar dan bermain gitu Kak. Dan lebih dari itu, sukanya melihat mereka sekarang di dia 3 tahun berjalan, kebiasaan membaca itu bukan menjadi sesuatu yang harus dipaksa, tapi dengan sendirinya gitu. Melihat gambar pun kayak gini Kak, anak-anak sudah sekritis ini. Miss, kenapa pelangi bisa ada? Sudah berani bertanya gitu. Miss, kenapa air hujan licin? Kenapa matahari munculnya siang? Kenapa bisa ada malam? Kenapa bisa ada bulan kalau malam? Dan yang paling canggih ini Kakak, yang masalah anak-anak baca komik. Jadi mereka lihat Doraemon kan di komik, di situ kan diam, tidak ada warnanya, tidak biru kan, jadi tidak ada warna lah gitu. Dan ada satu anak tanya, saya masih ingat sampai kapanpun itu, tanya, Miss, kenapa Doraemon di TV setiap hari Minggu itu di RCTI warnanya biru, bisa terbang dan bisa omong? Terus memang orang bisa masuk TV? Itu yang orang tanya. Jadi saya bingung jawabnya. Tapi ya itu dia Kak, saya melihat itu bukan sesuatu kekonyolan gitu, tapi itu sesuatu yang sangat membanggakan bahwa anak kampung itu sudah sekritis itu. Pertanyaan juga Bu. Dan sukanya anak-anak yang dulu saya ajar yang kerutu-kerutu nih, ya mereka jadi relawan kembali, ngajar adik-adiknya. Jadi ada yang bisa matematika, dampingi adik-adik belajar matematika, bahasa Inggris itu dan lain sebagainya. Dan yang saya paling sangat berterima kasih sama Tuhan adalah punya anak-anak didik yang walaupun sekolah informal ya Kak, tidak dibayar sekalipun, tapi mereka kalau ada kegiatan itu mendahulukan adik-adik. Ambil makanan harus dahulu adik-adik, jaga adik-adik dulu dari mereka masih melawan ya. Kalau mereka sudah tenang baru mereka ambil makanan juga. Jadi itu yang diajarkan, selain ini knowledge-nya bagus, attitude-nya juga harus. Itu sukanya Kak. Dukanya jangan diceritakan. No, it's okay, it's fine. Yang paling menantang mungkin buat Miss M selama ini. Apa? They don't believe me. Who? Siapa? Ya, orang-orang yang di sekeliling kami tidak menerima keadaan kami awalnya. Karena mereka anggap ini pasti ada something-nya, ada perencanaan ke depan, ke belakang kayak gitu. Pasti ada mau dapat uang gitu dari mana-mana gitu. Tapi saya membuktikan bahwa 3 tahun ini Diatami berdiri bukan karena masalah uang, bukan karena masalah kami ini supportnya siapa di belakang. Supportnya kami itu cuma Tuhan dan kekuatan doa dari semua orang ya Kak, termasuk Kakak. Ada orang tua juga yang mensupport kami gitu. Jadi istilahnya gini Kak, mati satu tumbuh 1000 lah. Betul. We don't care lah yang mereka omong tentang itu. So ya kami buktikan kami berprestasi bahkan sampai tingkat nasional. Sudah dipanggil sama Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun lalu gitu, membawa nama Indonesia Timur. Wow. Ya itu untuk Sumba dan untuk NTT sebenarnya. That's good. Nah ini sebenarnya kalau masalah itu tadi ya, bicara soal itu kadang memang di pertengahan jalan dalam berproses kita kadang orang ada yang memang ada yang ada yang terima, ada yang tidak gitu. Tapi sebenarnya yang saya selalu bilang, saya masih ingat 2017 saya pertama kali lihat Miss M itu baru jalan berapa bulan kali ya Kak. Saya selalu bilang Miss M, pokoknya ada yang jangan panggil ibu ya, dia masih nona, panggil Miss M. Terus kamu kalau sudah bisa, saya bilang helping children kali itu yang dilakukan saya bilang kamu harus bantu Miss M. Miss M ini bukan mengajak, bukan hanya tidak kuat terus gitu. Jadi akhirnya sekarang thank you so much, you did it well, dan akhirnya bisa mentransferkan ke anak-anak untuk juga mereka mengajar anak-anak. Karena saya percaya itu salah satu metode yang paling bagus sayang. And you did it. Nah kalau masalah kata orang dan segala macam, you know, just go. It is not your business. Dan kamu tidak punya masalah sama mereka, mereka yang punya masalah sama kamu. Karena sebenarnya tadi saya selalu bilang fokus apa yang adik lakukan ya. Kita selalu bilang ya, kita as a woman, kita sama-sama perempuan, saya bilang yang melakukan hal seperti ini memang itu tadi sayang, southern rule itu just fine. Jadi kamu fokus sama prestasi untuk anak-anak, bahwa mereka is not for you. Kalau masalah itu kan namanya mindsetnya mereka, kita tidak bisa marah juga ya, bisa tersinggung karena habisin waktu juga kan begitu. So just fokus. Oke. Nah sayang selain itu gitu, nah sebenarnya ini kita karena sama-sama terjun di dunia ya, jadi kayaknya pas. Nah next dengan perjalanan ini sayang, maksudnya kan
banyak juga selain tantangan dan situasi gitu. Ya. Bagaimana nih tanggapan orang tua terkait ini? Begini Kai, saya bisa kuat seperti sekarang ini selain support dari banyak orang dan yang pasti dari orang tua. Iya. Saya sangat bersyukur punya orang tua seperti orang tua saya di rumah. Gitu kan. Kakak juga pasti merasakan Iya, gitu. betul. Sekuat apapun orang menghantam kita dengan kata-kata dari luar ya, tapi yang kembali menerima kita cuma orang tua. Dan Diatami itu kan singkatan nama bapak mama saya, Deborah dan Yai di atas namanya. Oh, I just know. Thank you for telling me. Jadi itu sebenarnya doa gitu. Okay. Doa itu kan bisa doa yang baik, doa yang tidak baik juga. Kamu punya filosofi itu ya, keren Iya. ya. Oke. Jadi kami tuh kalau ada logo Diatami, nanti kalau teman-teman bisa lihat itu berbentuk tangan yang terbuka dan ada buku di atas gitu. Dan artinya itu adalah semua orang kami terima dengan tangan terbuka untuk belajar di situ. Gitu. That's Filosofinya right. itu. Dan kami pun sama-sama belajar. Orang tua dan puji Tuhannya ya Tuhan, terima kasih. Adik-adik saya itu yang 6 orang semua jadi relawan. That's good. Yeah. Adik saya yang dokter hewan ngajar tentang hewan, yang polisi ngajar tentang keamanan, Good. yang psikologi mendampingi adik-adik membaca, yang masih SMA sekarang ngajar matematika, yang masih SMP ngajar bahasa Inggris, dan yang kecil bagi permen. Nice. Itu Sesederhana itu sebenarnya ini Kak. Diatami ini jangankan mengubah orang dulu ya, mengubah adik-adik saya dulu, untuk lebih pekat terhadap sesama. Oke, Miss M. Nah, Mas ini nih perempuan muda, cantik, ya, asli Sumba. Iya. Paham tentang karakter orang Sumba, kebiasaan orang Sumba, terus terjun ke dunia sosial saat ini dilakukan melalui Diatami. Nah, melihat diri Miss M itu perempuan, who is perempuan? Perempuan Sumba ya. Mungkin kalau perempuan Sumba itu kerasnya ya Nusa Timur lah Kak. Kerasnya mungkin 2 kali lipat ya perempuan yang ada di luar sana mungkin. Ya, keras apanya nih Kak? Keras kerjanya, Yes, keras kepalanya. Keras kepala. Keras kepala itu ya untuk hal yang baik ya. Iya, betul. Kayak mama saya tuh gambarannya. Mama saya tuh guru, dan mama itu nikah muda ya, 20 apa 21 sudah nikah. Jadi saya tuh kayak seumuran mama sekarang gitu. Jadi kayak partner, bukan kayak anak dan mama. Jadi lihat sih kayak sekarang mereka bilang orang-orang di sekitar sana, kapan nikah? Kapan nikah? Terus nanti ku buat apa, sudah kerja yang begitu-begitu tuh. Terus gimana jawabannya Kak M? Saya rasa itu menjadi satu kalimat karena mereka care dengan saya gitu. Dan perempuan Sumba ya, saya juga melihat kadang kalau kita keluar gitu, dari mana? Dari Sumba. Iya, hai, pastiin kambang terbatas dalam banyak. Kita harus akui Kak, kita terbatas dalam banyak hal. Tapi di tengah keterbatasan kita itu bisa fighting dalam banyak hal gitu. Berusaha kalau bisa setara dengan orang-orang dari luar gitu. Walaupun kita memang mungkin tidak bisa menyamai mereka ya Kak, tapi kalau bisa pengetahuan kita juga terbuka sedikit lah. Makanya saya memutuskan pulang ke Sumba nih, dan bentuk saya punya generasi. Karena saya punya mimpi terlalu besar untuk Sumba. Ya saya juga bukan malaikat kan, kita bukan malaikat kan Kak? Kita juga punya keterbatasan. Mungkin nanti kita juga akan punya suami, punya anak, melahirkan dan lain sebagainya, ngurus rumah tangga. Dan mimpi-mimpi kita ini yang berusaha kita regenerasikan ke adik-adik begitu. Jadi perempuan Sumba, perempuan yang sangat luar biasa. Kalau kita punya Wonder Woman-nya di film Avengers ya, kita itu kan pakai kostum yang seperti itu ya. Kalau kita pakai sarung, pakai sarung, junjung bola itu untuk padi, dan ya itu perempuan Sumba itu kuat. Iya, perempuan Sumba itu kuat. Nah, ini sama juga kan ya, maksudnya ketika dulu kita sharing bersama EGK juga begitu. Selama hampir 2 tahun itu ya itu tadi yang dampingin kita ya cuman keluarga sendiri, misalnya my sisters, my brothers, ya itu mereka yang siaga gitu. Even dulu sama I have no money untuk beli roti, beli pena dan segala macam, pasti mereka yang kita minta gitu. Iya. Nah, donatur terdekat ya Kak. Iya, kayak begitu. Jadi saya lihat. Nah, bicara soal ini sayang, yang sekarang juga situasinya kan saat ini kita lagi coronavirus ya. Terus pandemik ini ya
apa namanya, menutup semua lah segala aktivitas kita Akses, juga ya. untuk mengajar dan segala macam. Nah, Miss M bagaimana sekarang saat ini untuk anak-anaknya? Kalau untuk anak dia Tame, karena sudah 4 cabang kan, Iya, jangkauannya juga agak jauh-jauh. iya betul. Jadi tidak mungkin juga kita melanggar aturan pemerintah ya Ya, tentang betul. stay at home gitu. Jadi bekerjanya dari rumah, kontrolnya kebetulan beberapa dari mereka sudah ada yang punya medsos, yang punya Facebook. Jadi kami punya beberapa grup di Messenger. Jadi itu menjadi alat kontrol. Kalian bisa konsul apapun di situ gitu. Dan yang kemarin itu kami di ulang tahun yang ketiga melakukan, kalau bilang charity juga kayak apa gimana gitu. Iya. Nah, kami door to door dengan beberapa relawan, ada yang dokter, ada yang PNS, ada yang pegawai bank dan lainnya. Kami patungan Kak untuk beli beberapa keperluan adik-adik, misalnya sabun, odol, sikat gigi itu. Kami door to door ke rumah dan kasih itu, dan juga kasih susu formula. Terus itu tempel itu cara cuci tangan. Oke. Dan ya itu bersyukurnya kami sudah punya tameng sebelum corona ini sumpah diberlakukan untuk stay at home juga itu. Betul. Jadi itu ada salah satu relawan kami yang dokter. Terima kasih Kakak Dokter Beauty. Oh ya. Iya, orang Jakarta, Ibu Dokter. Oh, Ibu Dokter ya. Oke. Dia di Pala, Mas Pala. Dia sudah wanti-wanti nih Kak. Jadi saja Kakak Dokter ini keliling kampung untuk edukasi masyarakat tentang cara cuci tangan yang baik dan benar. Iya. Luar biasa dan ya. itu sudah diperkenalkan tentang corona ini apa minimal mereka tahu lah corona itu apa sih. Betul, gitu. edukasi juga penting sekali lewat karena gambar. ya, that's right. Good, you did great job. Ya, salam untuk teman-temannya, luar biasa. Nah, oke, mungkin ini the last question. Apa goals berikutnya untuk Diatame sayang? Apa yang kamu impikan? Diatame ini sustainability, So, keberlangsungannya. Ya ampun kalau omong goals ini. Ya, next goalsmu apa gitu sekarang? Ada mimpi goalsnya kalau bisa ya Kak punya tempat belajar sendiri. Oh ya Kak Endri, kemarin ada ini juga kan saya bersama fundraisingnya di kitabisa.com. Oh ya teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman mau membantu adik-adik kita di Sumba untuk Diatame karena ingin membangun apa tadi Kak? Untuk rumah belajar yang lebih layak ya gitulah ya, karena mungkin belajar ini mungkin bisa nanti kita akan share bersama di sini di bawah ini ya teman-teman. Jadi, kita belajar di lapangan Kak dengan kapasitas anak yang makin banyak, sudah 150 orang kan di pusat. Kami belajar di lapangan terbuka dari jam 5 sampai jam 7 malam dan itu terkendala dengan listrik, dengan keamanan, tidak ada sekat kan Kak. Dan anak-anak saya itu kan rumahnya jauh-jauh, ada yang jalan sampai 5-6 kilo juga. Jadi tingkat keamanan dan lain sebagainya kurang terjamin, apalagi kalau hujan Kak. Dan itu so help us guys. Ya teman-teman, semoga apapun bentuknya kita sama-sama mendukung ya sayang ya. Dan thank you so much Miss M, semoga mimpinya, semoga nanti rumah belajarnya, dukungannya teman-teman dosen yang baik-baik. Saya tahu kalian orang-orang baik semua. Mungkin kalau bingung mungkin kebaikannya dengan situasi seperti ini juga ya sayang ya, karena memang masih situasi corona, mungkin teman-teman lasin, tapi tetap have a big dream ya, tetap punya mimpi yang besar. Miss M sehat selalu. Gitu Kakak. Dan tetap keep doing what you are doing as always ya, selalu great. Dan oh my god, so proud of her. Jadi benar-benar sekarang, dan jangan pernah putus asa ya sayang ya. Don't give up juga ya. You wanna say something, mungkin mau bilang apa? Buat anak muda di luar sana Yes. yang sering disepelekan karena punya mimpi yang besar, Good. Jangan takut. Mereka tidak lebih hebat dari kita. Benar. Sekecil apapun talentamu, kembangkan itu. Ya. Berani bermimpi dan berbuat. Jangan banyak omong tapi banyak aksi. Oke. Ya, good. And don't worry to start with the small thing, dan fokus, jangan ragu untuk Saya mulai punya sesuatu yang quotes kecil. kecil dari Mahatma Gandhi yang selalu saya tulis gitu kan. Jangan takut jika usiamu semakin tua, tapi takutlah jika masa mudamu tak berguna. Keras. Ya, thank you so much Miss M. So, buat teman-teman semuanya di sana, kalau misalnya percakapan kami ini bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram apanya sayang? Empriani Magi.
Oke, dan me Rosita Astikula, and thank you so much. Bye.